Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja acara webinar ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada yang terhormat Pak Rosidin selaku Kepala SMP Negeri 1 Gabus Wetan, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan ke Hadrillahi Robi yang mana pada malam hari ini acara webinar yaitu menggunakan cara menggunakan ERAPOD versi terbaru untuk guru-guru SMP tahun ajaran 2023-2024 pada tanggal 13 Desember 2023. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa hormat, antusias yang berbahagia sekali, saya sampaikan salam kepada Bapak Ibu pada acara webinar ini. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat menambah wawasan kita, sehingga acara webinar yang kita lakukan untuk mengaktifkan kembali belajar yang ada di SMP Negeri 1 Gabus Wetan, yang merupakan pada kesempatan ini webinar yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai moderator guru PPKN di SMP Negeri 1 Gabus Wetan dan merupakan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Sebelum masuk ke materi webinar, perkenalkan, saya menyapa Bapak Kepala Sekolah. Selamat malam Pak Rosidin. Selamat malam Pak Rianto. Iya, pada narasumber kita Pak Dino. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Pak Rianto dan semuanya. Kepada narasumber yang kedua Pak Sugeng. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Begitu juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya ingin perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Pak Dino, yang merupakan guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Gabus Wetan, yang merupakan narasumber nasional ya. Begitu juga yang biasa mengisi di acara-acara webinar lainnya. Kemudian juga guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu Pak Sugeng, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Gabus Wetan, guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan merupakan juga guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Itu Bapak Ibu untuk narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pemandu acara webinar ini akan menyampaikan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan yang insya Allah nanti akan dibuka langsung oleh Pak Rosidin selaku Kepala SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Kemudian acara inti yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk yang pertama Pak Dino nanti akan menyampaikan panduan atau tata cara bagaimana cara pengisian aplikasi ERAPOD yang versi terbaru untuk kelas 7 dan 8. Sedangkan Pak Sugeng narasumber yang kedua nanti akan menyampaikan tata cara penyampaian aplikasi ERAPOD untuk kelas 9.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, kita langsung saja menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan yang nanti insya Allah akan dibuka oleh Pak Rosidin sebagai selaku Kepala SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Mangga waktu dipersilakan Pak Rosidin. Terima kasih Pak Rianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Puji syukur alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di kegiatan komunitas belajar yang kedua Pak ya. Iya betul. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dengan materi khusus pengenalan aplikasi Erapod versi terbaru bisa saling sharing antar guru, saling melengkapi sehingga di SMP kita nanti tidak ada kendala lagi dalam hal pengisian. Karena ke depan kita tidak bisa terlepas dari era digital, jadi sedikit-sedikit kita belajar. Yang kedua, mohon maaf ini saya masih di masjid Pak, baru datang dari BCB Karangsinom tadi. Alhamdulillah dapat dan sesuai janji saya nanti hadiah itu akan saya berikan untuk juara umum Porak. Alhamdulillah dapat 2 Pak. Ya, dapat 2 kategori saya tadi dari BCB itu, satu berupa transfer langsung BCB Digi dan kuis tanya jawab, yang kedua door prize sesuai janji tadi pagi akan saya serahkan ke Pak Agus sebagai pembina OSIS vokasi kesiswaan untuk diserahkan kepada juara itu. Jadi alhamdulillah dapat lagi tahun ini ya. Yang ketiga, sekali lagi saya tidak bisa mendampingi lebih lama nih Pak Sugeng, Pak Astra, Pak Rianto, Pak itu karena setelah acara ini menyambung. Setelah acara ini nyambung masalah membahas tentang madrasah. Jadi sedang ditunggu teman-teman di Muhammad Hidayatillah untuk membahas BOP, bantuan operasional pendidikan yang baru dicairkan selama 12 tahun ya. 12 bulan, setahun. Alhamdulillah dapat, nanti akan didistribusikan langsung hari besok mungkin ya, langsung ke gurunya karena sudah lama menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya masih bisa hadir memberi ya sedikit pengalaman lah bahwa kita aktivis pendidikan harus aktif juga di lingkungan masyarakat lah, setidaknya yang terdekat sesuai kemampuan masing-masing. Dan saya bangga di SMP kita punya ahli-ahli IT seperti senior kita Pak Wastra, terus instruktur nasional Pak Dito yang sering mengisi di berbagai tempat. Jadikan itu sebagai ladang ibadah, karena kalau secara finansial insya Allah datang sendiri. Pak Sugeng yang sebentar lagi akan hengkang ya segera ditularkan ilmunya ke Pak Dito, paling lambat itu Januari ya. Pak Rianto juga mungkin akan menyusul. Jadi saya bangga, juga sedih harus ditinggalkan teman-teman yang mumpuni di bidangnya, termasuk Pak Wastra yang mungkin 2025 ya, Pak Wastra ya sudah harus meninggalkan SMP 1 Gabus, sementara penggantinya belum ada ya, baru dapat 1 Ferdinand sudah di tempat lain. Tapi saya percaya di SMP 1 Gabus Wetan masih banyak teman-teman yang konsen dalam pendidikan, terutama yang melek digital. Nah, kembali ke tema kita malam ini tentang pengisian Erapod tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan Pak Dino, Pak Sugeng, Pak Wastra bisa memberi
tata cara pengisian yang mudah dipahami oleh teman-teman yang lain, terutama yang baru belajar IT ya. Mungkin itu saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pengisian aplikasi Erapod 2023-2024 dengan ini saya buka. Ya. Demikian dari saya Pak Rianto. Ya. Selanjutnya mangga untuk kegiatan inti dipandu Pak Rianto ya. Iya. Sampai jam berapa Pak? Ya sesuai jadwal Mas, jam 21. Ya jangan lama-lama, nanti paginya ngerok lagi. Itu saja. Iya. Iya. Itu saja Bapak Ibu. Saya mohon pamit undur diri karena teman-teman di luar sudah pada nunggu mulai jam 8 sih. Bentar lagi. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosidin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rosidin yang telah menyampaikan informasinya dan telah membuka acara webinar yang kedua pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kepada acara inti. Sebetulnya kegiatan ini Bapak Ibu sudah ini ya, barangkali sudah ini melaksanakan, mengaplikasikan kegiatan ini. Cuma barangkali nanti kita ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, nanti kita lebih mendalam lagi diadakan pemaparan dari narasumber kita Pak Dino dan Pak Sugeng, dan nanti akan dilanjut tanya jawab atau mencari solusi ya kalau seandainya ada kendala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kepada narasumber yang pertama, kepada Pak Dino SE, kami persilahkan. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun menggunakan Google Meet. Mudah-mudahan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan sekali di sekolah kita melalui komunitas belajar. Pertama, agar komunitas belajar kita dianggap aktif, tidak pasif, dan sekolah kita akan mendapatkan perhatian dari Kemendikbud Ristek. Baik, saya di sini sebenarnya bukan materi yang harus menjelaskan dari awal, karena banyak rekan-rekan yang sebenarnya udah mengisi gitu ya. Kita sharing aja, jadi rekan-rekan jangan menganggap saya sebagai wah ini pemateri yang handal gitu, bukan. Saya juga mungkin agak terlambat karena saya bantu teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan PPL, bantu membuatkan video, kemudian mengeditnya gitu ya. Jadi tambah sekarang agak-agak flu gitu ya. Baik, saya langsung ke materi saja. Apakah tampilannya sudah muncul, Pak? Nah, udah Pak. Sudah. Oke. Sudah. Baik. Ini saya sebenarnya hanya bagian-bagian pentingnya saja, mengingatkan barangkali ada rekan-rekan yang belum mengisi sama sekali. Tapi saya lihat dan saya sangat salut kepada guru-guru SMP Negeri 1 Gabus Wetan dengan hanya dikomandoi oleh Pak Sugeng dengan mengirimkan video tutorialnya, ternyata langsung dengan gercep mereka langsung mengisi Erapod ini. Tapi beberapa terjadi kendala karena ada pengaturan-pengaturan yang ternyata kita bisa pilih apakah pengaturan tersebut hanya menggunakan satu nilai atau beberapa nilai. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Sugeng, kalau misalnya saya ada yang kurang boleh ditambahkan. Nah, ini siap Pak Dino. Ini tampilan pertama untuk rapot ya. Kebetulan rapot SP ini adalah pembuatnya Inyoman Pasek
dari SMA 2 Amlapura Bali ya. Jadi ini guru penggerak yang luar biasa membuat aplikasi Erapot yang bisa digunakan oleh seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Tidak hanya kurikulum Merdeka tapi kurikulum 2013. Nah, rekan-rekan kalau sudah tampilan yang biasa kita istilahnya ngerok dari linknya dari Pak Irman, itu kita bisa memasukkan username sama password. Dan yang membuat username dan password itu hanya operator ya, atau Pak Irman. Kebetulan di sini ada Pak Irman. Pak Irman bisa yang membuat username dan password seluruh guru yang ada di SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Nah, kalau sudah misalnya kita sudah login tadi menggunakan username dan password, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada nama sekolah kita. Kebetulan sekolah kita itu ada UPTD SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Rekan-rekan tinggal pilih saja UPTD atau diklik aja UPTD SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kebetulan saya hanya mengajar sebagai guru mata pelajaran, maka tampilannya cukup simpel. Hanya ada dashboard, tujuan pembelajaran, nilai rapot, sama cek penilaian. Nah, di sini di bagian dashboard pertama ada banyak fitur sebenarnya, ada video, ada fitur yang fitur yang digunakan saat ini adalah input nilai rapot hanya nilai akhir saja. Kemarin waktu awal-awal kalau tidak salah saya lihat itu ada nilai sumatif ya Pak Sugeng ya. Nah, Betul Pak. iya. Betul Nah, sekarang sekali. akhirnya ada pilihan di aplikasi ini. Pilihannya ada apakah nilai rapotnya saja atau nilai sumatifnya. Ternyata sudah dipilih sama administrator kita dan kesepakatan dengan Pak Sugeng, kita hanya menginput nilai rapot saja. Jadi kita hanya menginput satu nilai saja, nilai akhir. Kemudian di sini ada pilihannya, ada fitur input nilai rapot dari nilai sumatif, ada fitur input nilai rapot hanya nilai akhir saja. Jadi ini kita sudah pilih fitur input nilai rapot hanya di nilai akhir saja. Kemudian yang berikutnya, ini kalau rekan-rekan mungkin yang belum mengisi bisa mapping ya, atau menentukan pemetaan lah, istilahnya pemetaan capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, ini diperlukan untuk membuat deskripsi ketercapaian kompetensi. Di grup IPS lagi rame masalah yang ini yang ditulis apakah CP atau KTP. Kalau CP itu sedikit, tapi kalau TP satu materi aja, satu materi itu bisa 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Saya sih bilangnya bahwa ini sebenarnya kita tulis, kalau misalnya TP-nya sedikit, ya udah tulis TP-nya saja gitu. Tapi kalau misalnya TP-nya pengen ditulis semua, nanti deskripsi di rapot itu akan tidak cukup. Saya bilang tidak bakalan cukup. Kalau misalnya IPS dalam satu bab ini ada beberapa sub materi gitu ya. Nah, satu sub materi ada beberapa tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran harus diinput, maka nilainya sangat banyak gitu kata saya. Nah, lebih baik saya ambil capaian pembelajaran saja. Ada 2, kebetulan IPS ada 2 bab. Jadi CP itu yang nanti akan dituliskan di tujuan pembelajaran. Jadi mapping capaian dan tujuan pembelajaran itu saya tuliskan di tambah tujuan pembelajaran. Nanti kalau rekan-rekan mungkin ada yang kendala, silakan kita diskusi saja gitu ya. Karena saya perhatikan kalau semakin banyak tujuan pembelajaran, ya semakin banyak untuk ngeklik pilihan di aplikasi Erapotnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya pakai tadi siang karena saya bukan koordinator P5, saya ambil akunnya Pak Rusli ya. Nah, untuk akunnya Pak Rusli, karena sebagai koordinator P5 itu ternyata ada pilihan ilmu pengetahuan alam dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya jelaskan dulu
bahwa profil pelajar Pancasila itu dicetak hanya 1 semester di akhir tahun pelajaran. Oleh karena itu di semester pertama kita tidak cetak untuk nilai P5. Jadi rekan-rekan, untuk nilai P5 tolong disimpan, jangan sampai hilang. Apalagi kayak saya sendiri gitu ya, filenya untungnya kita punya backup di Google Drive, ada nilai PTS, ada nilai harian gitu. File yang kita simpan di atas meja pun ada yang ngambil, nggak tahu apakah ada yang ngambil anak-anak atau siapa gitu, saya nggak tahu gitu. Nah ini jangan sampai hilang nilai P5-nya tersebut, karena nanti akan diakumulasi dan dicetak untuk file rapot P5-nya. Kemudian yang berikutnya ada nilai rapot. Nanti rekan-rekan bisa memilih kelasnya, kelas yang diampu tentunya. Kemudian mata pelajaran, kalau ada rekan-rekan yang mungkin mengampu 2 mata pelajaran, nanti disesuaikan saja. Kemudian pilih semesternya. Kebetulan semester yang kita ampu sekarang adalah semester 1. Kemudian ini contohnya untuk input nilai rapot. Pada saat pilih kelas ada muncul 7A, kemudian mata pelajaran, ada pilih semester. Nanti akan muncul secara otomatis nama-nama siswa di 7A tersebut. Ada pilihannya di situ TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Kemudian TP yang diukur dan perlu pendampingan. Nanti rekan-rekan yang untuk yang optimal berarti nilai yang tertingginya di antara, misalnya kebetulan IPS hanya 2 gitu ya, 2 CP yang utamanya, jadi tinggal milih 3.1 atau 3.2. Atau mungkin rekan-rekan pakai kodenya TP1 atau TP2. Nah, Pak Sugeng dan teman-teman kita kesepakatan apakah pakai TP1 untuk kodenya ya, atau pakai 3.1 atau yang sejenisnya, biar kita sama untuk pengkodean ya, masalah TP, tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah input nilai akhir rapot siswa. Bentar, ini kemudian masih kelihatan nggak Pak, Bu? Masih Pak. Masih ya. Nah di Masih. sini saya langsung ke aplikasinya yang pakai ngerok nih. Kemudian ada di, nah tadi sempat ngobrol masalah Pak pakai input manual atau import nilai rapot katanya ya. Nah ternyata ada trik yang cepat dari saya juga, dapat dari Bu Retno ya, Retno Lestari ternyata. Pak, lebih enak pakai import dulu katanya. Jadi download dulu, contoh ini ya, 7A. Nah semester 1, jadi download format dulu. Setelah di download, nanti kita isi nilainya saja Pak. Jadi jangan pilih yang misalnya kita harus ngisi secara manual, ngisi deskripsinya katanya. Bentar saya perlihatkan. Ini ternyata trik-trik dari teman-teman ini bermanfaat juga. Jadi kita saling sharing tuh, makanya seperti ini gitu. Jadi kita nggak harus semuanya saya serba bisa, enggak gitu. Justru dari teman-teman yang melakukan trial and error itu jadi pengalaman yang berharga gitu. Nah nilainya nanti diisi semua, diklik sini.
setelah diisi, ini abaikan dulu nilai capaian tertinggi dan terendahnya, kemudian nanti langsung di upload saja ya, langsung di upload ke sini nih, import ya, artinya dipilih file kemudian import nilai, maka nantinya nilainya akan sama dengan saat kita menginput nilai rapot secara manual. Nah, ini contoh, saya belum masukkan gitu, karena lagi nunggu yang remedial masih belum selesai, baru ditagih lagi karena kemarin belum sempat nagih ke anak-anak. Nanti kita inputnya itu seolah-olah kita itu input manual, tapi dari import nilai itu nilainya nanti akan muncul semua gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini agak lama mungkin jaringannya, nanti bisa cek juga rekan-rekan untuk status penilaian, karena saya belum mengisi semua. Jadi ini ada nilai rapot, ada deskripsi, ada kirim nilai, ini belum berwarna hijau. Kemudian pencapaian nilai rapot, ini rekan-rekan bisa ngecek sesuai kelasnya masing-masing. Nah, tadi saya lihat ada beberapa nama yang masih muncul, seperti kelas berapa ya tadi ya, Bunga Cinta Lestari atau apa gitu ya, masih muncul. Nah, awas rekan-rekan barangkali salah mengisikan nilainya kepada anak yang sudah keluar. Nanti anak yang sudah keluar akan diupdate lagi sama Pak Irman sebagai administrator. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nanti disambung lagi oleh Pak Sugeng. Untuk yang kelas 9 kita lebih ke tanya jawab aja. Itu sementara Pak Rianto sharing saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dido yang telah menyampaikan informasi tentang panduan pengisian e-rapot kelas 7 dan 8, di mana sangat rinci sekali ya bagaimana kita melakukan pemetaan CP dan TP untuk deskripsi, kemudian informasi tentang P5 di mana harus disimpan dulu di semester 2, dan penginputan nilai rapot dengan kode TP1 atau 2, dan input nilai dengan menggunakan lebih praktis dengan download dulu ya, supaya untuk mengimpornya. Dan selanjutnya untuk pemateri yang kedua, yaitu kepada Pak Sugeng yang akan memberikan panduan pengisian e-rapot kelas 9. Untuk itu mangga Pak Sugeng dipersilakan panduan untuk e-rapot kelas 9. Mangga Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator Pak Rianto. Suaranya bisa didengar dengan jelas Bapak dan Ibu? Dengar Pak, dengar ya. Jelas. Iya. Itu Pak Dino, kenapa ya itu teman-teman ada yang salah alamat masuk ruangan? Iya. Tadi juga kita salah masuk. Ada berlima, itu apa Warsono di sini belum masuk ya? Ini syukurlah kalau mungkin kan sayanya lagi ngirim ini materi ya, jadi belum saya izinkan, jadi belum masuk. Padahal Pak Rianto udah sebagai admin sih sebenarnya. Iya. Pantesan. Mohon izin share ya Bapak dan Ibu. Ya, mangga. Yang mana ya? Ya, sudah nampak dengan jelas di layar Bapak dan Ibu? Jelas Pak. Nah, syukurlah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan untuk melanjutkan pemaparan yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Dino. Pak Dino setelah memaparkan
tentang seputar e-rapot untuk kelas 7 dan 8 ya, kurikulum 2013 yang dirilis oleh seorang guru fisika dari Provinsi Bali, itu Inyoman Pasek. Nah, sekarang saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang e-rapot yang satunya, yaitu khusus untuk kelas 9. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang tadi telah membuka acara ini, yang terhormat Bapak dan Ibu guru rekan kerja seperjuangan SMP Negeri 1 Gabus Wetan, Bapak dan Ibu, begini, celana blue jean belinya di Trisi. Cakep. Mohon izin saya mau presentasi. Mantap. Cakep. Ya, jadi ini bukannya kita memberikan sosialisasi ya Bapak dan Ibu, saya cuma membuka ruang diskusi saja, karena emang seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ditno, Bapak dan Ibu semuanya itu udah mencoba gitu ya, dan bahkan ada yang udah selesai ya, mengisi e-rapot, dan tentunya ini bukan merupakan sesuatu yang baru ya, yang tiap tahun ataupun tiap semester kita lakukan. Baik, saya awali ini Bapak dan Ibu, tampilan dari e-rapot yang kelas 9. Ya, pas waktu kemarin saya meminta waktu kepada operator Pak Irman gitu ya, untuk sedikit diberi waktu untuk membukakan gitu ya, ngerok yang e-rapot kelas 9, biar Bapak dan Ibu pengajar kelas 9 sebelum sesi diskusi ini dilakukan sudah mengetahuinya ya. Bahkan ada yang sudah mencoba membuat perencanaan. Ini mohon izin kepada Pak Angkos, saya buka ininya ya, akun e-rapotnya, karena di sini di akunnya Pak Angkos itu ada wali kelasnya juga. Nah, ini tampilan pertama itu di dashboard. Ya, sama seperti tahun kemarin ya. Untuk kelas 9 Bapak dan Ibu, betul seperti itu. Tampilannya simple ya. Dan untuk mengambil nilai rapot hanya nilai akhirnya saja, kelas 9 sudah melakukannya dari tahun kemarin ya, selama 2 semester. Ketika penyesuaian rapot dipaksa disesuaikan rapotnya dengan kurikulum 2013, kelas 9 di aplikasi e-rapotnya itu emang mengambil dari nilai akhirnya saja, tanpa harus menginput dari awal ya, dari nilai sumatif, nilai PTS ataupun nilai PAS-nya. Nah, ini dashboard, tampilan dashboard. Nah, yang kedua ini ada tampilan data kompetensi dasar. Data kompetensi dasar ini nggak perlu Bapak dan Ibu ubah-ubah ya, karena ini udah ada dari sananya sesuai dengan Permen nomor 37. Nah, Bapak dan Ibu nanti merencanakan penilaian itu ngekliknya dari menu input data dan nilai. Input data dan nilai, di situ ada yang pertama input tujuan pembelajaran. Nah, ini ngambil istilahnya dari kurikulum 2003, kurikulum Merdeka ini. Karena di kurikulum 2013 kan tidak ada yang nama istilahnya tujuan pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini bagaimana nih tujuan pembelajarannya? Akhirnya kan penyesuaian. Sudah dari tahun kemarin kita melakukan penyesuaiannya itu seperti ini. Mohon izin Pak Angkos, untuk mata pelajaran IPS tuh seperti tadi Pak Ditno itu
mata pelajaran IPS itu simpel gitu, jadi kita enak. Cuman dua ininya KD-nya, jadi kita enak ngambilnya, nggak kayak mata pelajaran yang lainnya yang KD-nya banyak. Contohnya begini Bapak dan Ibu, KD kita jadi gini, bagaimana cara kita mengambil rumusan tujuan pembelajaran yang akan kita tuangkan dalam rapot. Kita lihatnya itu di KD mata pelajaran, contohnya IPS ya. Ini dalam satu semester 3.1, 3.2 itu kan KD pengetahuan, ada 2. 4.1 dan 4.2 itu kan KD keterampilan. Nah, tujuan pembelajaran itu diambil dari KD-KD yang berkaitan. Nah, KD yang berkaitan menurut kami di sini adalah yang materinya sama, tentunya KD 3.1 dan 4.1 itu kan materinya sama ya, hanya beda pola penilaian karena emang ranahnya beda, ranah pengetahuan dengan ranah keterampilan, dan KKO-nya juga berbeda, kata kerja operasionalnya juga berbeda, antara ini ada menelaah dan ini menyajikan. Sehingga di tujuan pembelajaran yang pertama, TP1-nya itu menelaah dan menyajikan, kita gabungkan 2 KKO, pengetahuan dan keterampilan itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, kesininya selanjutnya itu adalah bunyi dari redaksi materi yang ada di KD 3.1 dan KD 4.1. Begitu juga dengan TP yang kedua, itu gabungan redaksi dari KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, terus Pak Ditno, yang tadi dikatakan oleh Pak Ditno, kalau seumpamanya kita tulis semua tentu redaksinya akan banyak. Ya. Nah, kita boleh ini menyingkatnya gitu tuh. Ini disingkat ya. Jadi nanti dituang di dalam deskripsi rapotnya itu simple, terlihat simple. Mungkin seperti ini Bapak dan Ibu untuk cara kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran ya. Bapak dan Ibu juga saya yakin sudah mengaplikasikannya selama 1 tahun di belakang kemarin. Terus ada sub yang selanjutnya, ini elemen dan subelemen dimensi profil pelajar Pancasila itu nggak usah diotak-atik ya, ini dari sana tuh, dari fase A sampai fase F ya ada semua di situ. Kita fase D udah tertuang di situ, nggak usah diotak-atik. Nah di sini kita untuk menginput data itu di sini di bagian input data dan nilai. Wah, ini ada gambar bunga ya. Bapak dan Ibu, ternyata aplikasi rapot kelas 9 itu berbeda dengan kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 agak lama. Betul seperti itu, Pak Rianto? Jadi, apa? Betul Pak, betul. Jadi loadingnya itu agak lama ya. Ya mungkin di sini ketika Bapak dan Ibu guru kelas 9 menghadapi masalah yang seperti ini gitu ya, saya sarankan kita mengerjakan rapotnya seefektif mungkin deh. Yang efektif itu yang bagaimana kita membuka rapot itu dalam posisi nilai itu udah selesai semua gitu tuh. Jadi jangan sampai kita membuka rapot kita juga sambil mengolah nilai ya. Nah ini nantinya tuh kesel sendirinya itu karena apa? Karena menghadapi rapot, aplikasi rapot yang lama ininya, progresnya lama, loadingnya lama, kadang sampai terputus. Nah jadi kalau seumpamanya nilainya sudah jadi nih NR, udah asal sampai selesai gitu ya, NR-nya sudah jadi dan NR-nya itu digabungkan
penggabungan antara pengetahuan dengan keterampilan Bapak dan Ibu ya. Jadi satu gitu. Nah itu udah siap di impor atau di entry di e-raport, jadi kitanya itu nggak terlalu banyak waktu di depan aplikasi e-raport yang seperti ini. Tinggal memasukkan nilainya saja. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah, nah sekarang input nilai Bapak dan Ibu. Nah nanti kalau seumpamanya ini input nilai di bagian input nilai, capaian kompetensi yang tercapai, ini kan ada keterangan capaian kompetensi yang tercapai, capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan, itu muncul ketika kita sudah mengentry tujuan pembelajaran. Nah nanti tinggal pilih aja mana yang sudah mencapai dan mana yang perlu dikembangkan setelah Bapak dan Ibu menginput nilai di tiap siswanya. Apapun caranya, mau input nilai langsung ataupun melalui impor nilai seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ditno, cara yang dilakukan oleh Bu Retno Lestari. Dan terus untuk proses deskripsi sama seperti yang tahun kemarin Bapak dan Ibu, ya seperti ini. Ini saya belum nampak karena memang saya belum input nilai ya. Jadi proses deskripsi di sininya itu masih kosong dan belum ngeklik TP yang dikuasai ataupun TP yang perlu pengembangan. Seperti ini Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa setelah menginput nilai di bawahnya itu, di bawah yang paling bawah itu simpan. Ya ini bagian yang sering terlupakan, itu di bawah itu ternyata ada simpan gitu ya. Nanti kalau seumpamanya terus loncat atau kita beralih ke bagian lain, kita sudah menginput dan datanya itu belum tersimpan. Jadi kita mulai dari awal lagi. Nah itu untuk guru mata pelajaran Bapak dan Ibu. Guru mata pelajaran. Nah terus di sini ada akses bagi Bapak dan Ibu wali kelas. Seperti tadi yang saya mohon izin kepada Pangkos, saya buka akun dan KD-nya di sini. Untuk wali kelas itu yang pertama itu apa Bapak dan Ibu? Oh ini menginput capaian sikap. Nah ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah nanti ini nih diisi sesuai tadi yang data yang di atas itu data capaian akhir fase yang saya katakan dari fase A sampai fase F ada semua di situ. Jadi tinggal copy paste aja. Kita masuknya fase D ya Bapak dan Ibu. Nah terus ini dilakukan oleh wali kelas sikap itu ya. Jadi nilai sikap itu di-entry oleh wali kelas bukan oleh guru mata pelajaran. Terus yang kedua input kehadiran siswa. Nah sakit izin ini udah Bapak dan Ibu pahami. Terus input nilai ekstrakurikuler. Untuk rapot kelas 9 ini Pak Ditno input nilai ekskulnya oleh wali kelas. Ya, seperti halnya sama di kelas 7 juga. Tahun-tahun yang kemarin. Kalau di kelas 7 kalau tidak salah Wali kelas bisa diinput oleh pembina. sama pembina. Iya, wali kelas dan pembina. Iya. Kalau Jadi di sini betul Pak. Jadi di sini untuk yang kelas 9 itu diinputnya oleh wali kelas begitu ya Pak ya. Nah, ini contohnya ini kelas berapa? 9B ya. Nah, ekskulnya itu ketika dibuka udah ada semua. Ini ngambil data dari Dapodik ya, beda-beda ya. Seperti Aisyatun Nabawiyah itu ada PMR, sedangkan Akbar, OSN IPA, Aurel, OSN IPA juga gitu ya. Jadi udah tinggal ngisi aja. Nah, terus catatan wali kelas. Ini nih catatan wali kelas bagian yang suka dilewatkan Bapak dan Ibu.
yang emang seharusnya itu diisi sih, diisi. Jangan sampai dikosongkan nih Bapak dan Ibu. Ini sebuah kalimat motivasi bagi siswa dari Bapak dan Ibu wali kelas. Terus ini juga di menu wali kelas itu ada data peserta didik seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu bisa melihat status penilaian. yang di bagian ini nih yang membuat ribut di grup. Ketika wali kelas membuka bagian ini, ada guru mapel yang masih merah. Jangan sampai Bapak dan Ibu ya menjadi viral di grup gara-gara masih merah ininya. Nah, ya. Dan nanti kalau menurut saya Bapak dan Ibu ya, apalagi Bapak dan Ibu wali kelas itu bisa melihatnya secara langsung. Kita ingin meyakinkan gitu ya, kita ingin meyakinkan input nilai yang sudah kita masukkan itu tuh sudah betul atau tidak gitu tuh. Nah, kita bisa melihatnya di ledger ledger nilai. Meskipun hanya satu mapel yang sudah kita juga bisa membuka ledger nilainya, itu dipastikan hanya untuk memastikan aja sih input nilai kita ini sudah bisa ditampilkan di ledger nilai atau belum. Apabila sudah perfect, sudah tampil semua dan alhamdulillah datanya sudah valid, sudah pas dengan yang ada di catatan kita, ya berarti kita sudah sukses dan selesai tugas kita mengisi rapot di kelas tersebut. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, baru aja gajian, dompet sudah bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mantap sekali Pak Sugeng nih memberikan pemaparan materinya dengan adanya pantun-pantun nih. Pipit, angkat tangan tuh. Iya nih. Ya, oke Bapak Ibu, itu pemaparan dari narasumber kita yang kedua, Pak Sugeng, yang telah menjelaskan tentang pengisian panduan rapot kelas 9 yang begitu jelas ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu webinar yang kami hormati, yang kami banggakan, dalam pemaparan tadi oleh narasumber kita yang pertama dan kedua, barangkali ada kekurangan jelasan atau menemukan kendala, kita sharing saja supaya untuk pengisian rapot itu lebih paham dan bisa diaplikasikan dengan baik oleh Bapak Ibu. Maka kita buka forum diskusi atau sharing lah bahasanya itu, yang Bapak Ibu telah dilakukan. Barangkali ada kendala atau ada solusi dari, atau mau menambahkan, boleh saja. Mau menambahkan caranya begini, nggak apa-apa masalahnya. Barangkali ada mau tambahan, mangga dipersilakan. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan atau tambahan, mangga bisa langsung. Tangan Pak Haji Fikri sama Bu Pipit, Pak Rianto. Oh iya, oh mangga iya. Pak Haji Fikri, halo Pak Haji atau Bu Haji Pipi, mangga langsung itu mikrofonnya di ini aja. Ya, halo. Ya. Mangga Pak Haji, langsung saja. Iya, mau ini bertanya nih, mau mengajukan usul nih. Ini kelihatannya di semester di kelas 9 ini wali kelas yang sudah mahir siapa ini? Ini kelihatannya kita baru belajar bersama ini untuk ngisi rapot nih.
saya terus terang rapat tuh selama ini suka diborong ya, terus terang aja ya, bukan karena apa-apa, suka jenuh gitu, nggak karena apa, lama gitu ngisinya, apa pengaruh koneksi internet, karena memang belum paham. Ini kelas 9 siapa nih kelas yang udah mahir nih? Apa kita ngisi bersama di sekolah gitu? Kelas, iya, usul aja. Kelas 9 ada siapa wali kelas yang udah mahir nih di kelas 9? Iya. Pertanyaannya Pak Haji. Ya minta ini aja tim apa, ada belajar bersama lagi lah. Oh, gitu ya Pak Haji. Iya, belajar Iya, iya. bersama untuk mengisi rapot, terutama wali kelas yang ya sudah apa namanya, udah agak susah buat belajar kayak saya gitu. Jangan sampai diborong terus gitu. Gak apa-apa Pak Haji, saling belajar. Iya. Iya. Jadi siapa nih kira-kira yang siap mau ngajarin nih? Iya. Kelas 9 nih, wali kelas yang udah mahir nih. Pak Ono, ada Pak Ono ya? Atau Pak Jamal ya, kata nih Pak Jamal. Iya, ada. Insya Allah. Kita pengen belajar bareng aja, ngisi bareng di sekolah gitu. Insya Allah Pak Haji. Sambil nunggu absen gitu. Ya, mangga. Ya masih Pak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jadi Pak Haji Fikri hanya memberikan saran saja Pak ya, Iya. untuk kolaborasi belajar bersama. Ya bisa, tidak mesti ini sih Pak Haji, tidak mesti wali kelas. Yang penting ada guru yang berkompeten bisa mendampingi, berkolaborasi, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Insya Allah banyak Pak Haji. Yang penting kita mau berkomitmen, mau belajar, insya Allah bisa. Itu saja Pak Haji ya. Nanti, Iya. atau Pak Sugeng barangkali memberikan informasi. Iya, terima kasih Pak Rianto. Asal gini aja Pak Haji, tadi kendalanya yang sudah saya katakan itu, rapot kelas 9 itu agak lama. Ini warning ya, mau dikerjakannya sedikit ataupun banyak orang itu tidak berpengaruh ya. Itu emang dari aplikasinya, kalau menurut saya itu agak lama. Jadi nanti iya, wali kelas mau mengentry data kehadiran siswa ataupun guru mata pelajaran mau mengentry nilai raport, ini dalam posisi data sudah di tangan. Maksudnya data offline-nya itu sudah ada, jadi tinggal masukin gitu, biar kitanya tidak terlalu kesel yang tadi dikatakan oleh Pak Haji, jenuh gitu tuh nunggunya. Nah terus ya mungkin sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk menghilangkan kejenuhan itu, karena emang kalau seumpamanya kita fokus mengerjakan entry raport aja di depan laptop dengan aplikasi yang agak lama gitu ya, progresnya ya agak kesel juga sih. Jadi saran saya itu, nah terus mangga boleh nanti dikolaborasikan antara Pak Haji, Pak Ono, Pak Jamal, dan wali kelas yang lainnya untuk bisa saling tukar pandangan ya mengenai pengisian rapot itu. Mungkin itu Pak Rianto. Oh iya, terima kasih Pak Sugeng atas informasi atau penjelasannya. Selanjutnya Bu Haji Pipik katanya tadi ya, yang sudah angkat tangan. Bu Pipit. Iya. Oh Bu Pipit, ya Bu Pipit, mangga Bu Pipit, barangkali ada yang mau disampaikan. Oh ya nih Bu Pipit, mangga. Apa ya? Oh, enggak lama bareng lagi. Anda sendirian enggak main. Anda sendirian kan? Soalnya itu sih tadinya mau nanyain kelas 9 ya, Yang jalan sendirian, ngupir sendiri gak iseng. Ya.
Enggak usah. Mangga, Bu Pipit lanjut. Jam 11 dari sana. Pak Haji di mute Pak Haji. dulu mikrofonnya. Iya. Halo, Bu Pipit, lanjut. Kok dikit tadi ya? Bu Pipit mati itunya. Ya, mikrofonnya di Mikrofonnya. Jadi rapat kelas 9 nggak beda jauh dari aplikasi yang dulu, apa ada perbedaan jauh tuh? Oh gitu ya, Bu Pipit. Siap. Jadi ada perbedaan atau tidak ya sama yang kemarin? Itu aja Bu Pipit. Iya, soalnya aku termasuknya joki. Jangan dijelasin gitu dong. Santai aja, kan berkolaborasi. Wajib Fikri, kalau bingung nanti diajarin sama anak-anak muda, ada Jamal, ada Ono. Kalau mau joki hubungi saya aja ya. Direkam. Sama siapa? Ini direkam. Sama Pak Dino. Di PMM. Iya. Iya sih. Berkolaborasi yang jelas sama saling memberi Iya. saling mendampingi Nah, gitu ya. Itu dibelajarin Biar sama. Iya, mau belajar ini sama. Saling belajar aja Pak Haji. Iya. Nanti dituntun gitu. Nah, itu aja Bu Pipit. Ibu Pipit Ya. itu aja. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah aplikasi kelas 9 Erapot ini sama atau ada yang beda nih Pak Sugeng? Karena kaitannya dengan kelas 9, otomatis ini tertujunya maka Pak Sugeng. Ya. Bapak dan Ibu yang kemarin siang ada yang sudah melihat aplikasi Erapot yang kelas 9? Bagaimana Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu sama atau ada yang berbeda? Kalau kata saya sama Sama dengan yang tahun kemarin. dengan yang tahun kemarin bukan begitu Pak Arianto? Iya. Saya juga tadi siang udah mengerjakan kelas A sampai D ya seperti yang tahun Sama. kemarin. Iya sama. Iya. Sama ya? Iya sama Iya. Bu. Jadi nilainya juga diambil dari nilai akhirnya saja gitu. Terus eskul yang menginput ya wali kelas seperti itu. Sama seperti yang Pembina kemarin. juga input ya? Sama Pak Bu. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ini ada usul Pak. Gimana Pak Haji? Apakah perlu dipikirkan untuk wali kelas ini ada semacam bantuan untuk kuota kalau kerja di rumah gitu misalnya? Karena kan pengisian raport ini kan Iya, online kan. betul. Jadi perlu nggak dianggarkan yang kerja sendiri gitu yang Iya. ada diusulkan gitu dana untuk beli kuota. Itu aja Pak Haji. Iya. Iya, sarannya ya, itu sarannya Pak Haji. Saran. Ya, kami yang ada di sini nggak bisa memutuskan itu kebijakan ya Pak Haji. Iya, disampaikan nanti. Insya Allah nanti Iya. disampaikan oleh kami ya kepada pemutus Pasti setuju, kebijakan. kayaknya teman-teman nggak pasti setuju. Kalau teman-teman setuju, sebuah harapan Iya. itu. Iya Pak Haji. Cuma artinya kita kan ada pimpinan ya yang Ya memberikan nanti kebijakan. disampaikan. Iya. Mudah-mudahan kita disetujui. setuju Terima kasih. dan terdengar juga nih. Sama Pak Rosidin. Iya. Baik Bapak Ibu, Iya. ada lagi yang lain atau usul yang lain Pak Haji Fikri? Mangga Udah, itu ya. Iya, artinya kita open aja lah, enggak Iya. terlalu ini open ya. Ini yang ada di room ini ada 26 yang menyampaikan pendapat atau saran baru 2 nih, Pak Haji Fikri dan Bu Pipit. Yang lainnya kemana ini? 26 peserta. Mangga ditunggu Bapak Ibu yang barangkali ada
saran, tambahan, masukan atau apa ya, atau ada kendala atau memberikan solusi, webinar ini milik kita bersama pada malam kesempatan yang berbahagia. Oh iya Pak. Oh, itu Ibu Yanto. Riani ya, Ibu Riani. Sebentar, saya mumpung ingat. Gimana Pak? Masalah Ya, mangga. tujuan Nanti Bu pembelajaran. Riani ya. Setelah ini ya. Tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu maksimal ya 100 karakter Pak Sugeng kalau untuk di kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa yang misalnya capaian pembelajarannya panjang diperpendek sampai maksimal 100 karakter. 100. Iya, 100 karakter. Iya. Itu udah termasuk titik kok atau spasi ya. Pokoknya kalau ini totalnya maksimal 100 karakter. Jadi kalau lebih diperpendek atau rangkum sehingga menjadi 100 karakter. Itu aja. Iya. Betul Pak Dino. Iya. Kalau Di bisa kurikulum singkat-singkat juga ya. sama itu. Tapi jangan disingkat yang jadi YG kayak gitu, jangan gitu. Enggak boleh. Ya, silakan. Halo, Bu Riani. Iya Pak, Langsung ada saja. suaranya Pak. Ada. Saya tuh sebenarnya kepencet, tapi ya sudahlah, ikut berpendapat aja. Ya nggak apa-apa, partisipasi. Iya. Untuk tujuan pembelajaran kemarin saya sudah masukin nilai semuanya, sambil ngulik-ngulik juga, alhamdulillah lancar. Untuk ini tujuan paling tipsnya untuk ditulis dulu di Word, biar nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja gitu pas membuka aplikasinya, mau itu input apa tujuan secara manual ataupun dengan impor gitu. Itu aja sih Pak. Oke, makasih Bu Riani atas sarannya ya. Jadi ditulis dulu di Word, pun di copy paste ya. Jadi bisa secara kalau otomatis mah udah tinggal centang-centang aja itu. Saya udah ngerjakan. Tapi yang kalau Tapi untuk di aku menginput tidak ya. ada, Pak. Gimana? Di aku tuh kemarin nggak bisa. Nggak bisa. Saya Ya, iya. tadi siang bisa. Jadi kalau yang input manual itu input manual, kemudian ada di sampingnya itu tentang ketercapaian, mana yang tercapai, mana yang perlu ditingkatkan. Nanti kita tinggal milih, diklik-klik aja gitu. Oh, Nanti bukan simpan. itu Pak. Yang pas nginput tujuannya. Oh, tujuannya ya, ya betul. Mengambil dari itu, dari KD itu nanti ada apa itu ya, ada KD tujuan pembelajaran yang udah diringkas itu, di copy itu bisa. Ya, betul. Saran itu aja ya Bu Riani ya, Iya Pak. tentang pengisian tujuan pembelajaran. Ya, mangga. Untuk nilai ya, kopi nilai dari misalnya rekan-rekan kan punya nilai banyak gitu ya, kemudian dirumuskan biasanya ada koma 80,25 Ya, betul. gitu. Nah, Ya. rekan-rekan kalau ngopi itu jangan sampai ada koma-komanya, nanti nggak bisa nginput di Eraport. Oleh karena itu di Ctrl C atau copy, kemudian masukkan ke notepad, nanti yang koma-komanya tuh biasanya hilang. Iya, hilang. Nah, baru yang setelah komanya hilang itu dipindahkan ke aplikasi itu, maka langsung otomatis diterima. Kalau ada koma-komaan pasti nggak bakalan diterima di Nggak mau. Iya betul, nggak mau Pak. Betul. Kemudian Bu Ika ya, mumpung ingat. Dibulatkan Iya. Dibulatkan dulu. Iya betul. Tadi siang juga begitu ya. Kalau 70,50 itu nggak bisa, atau 25 nggak bisa, harus digenapkan dulu. Ya betul, makasih Pak Iya. atas masukannya. Ini masih ada ini selain Bu Riani yang tadi udah menyampaikan sarannya. Mudah-mudahan teman-teman peserta webinar juga bisa memahami. Ini Pak Khairil Anwar nih, udah angkat tangan. Pak Khairil Anwar, mangga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini saya karena kelas 8 ya Pak, maka bertanya sama Pak Ditno. Mangga Pak. Pak Ditno,
bagaimana kalau misalkan ketika menginput nilai saya itu salah menginput, Pak. Harusnya nilainya 80, menginputnya 40, Pak. Apakah itu bisa diperbaiki langsung, Pak, di input nilai manual, Pak? Ya. Itu aja Pak Anwar. Iya, Pak, itu yang ditanya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Anwar. Iya. Langsung aja Pak Dino, mangga. Iya. Terima kasih Pak Anwar. Jadi untuk salah input ya, misalnya dari 80 menjadi 40, apakah bisa langsung diperbaiki? Bisa, Pak. Jadi bisa langsung diperbaiki, diedit lagi, tapi jangan lupa untuk di save, disimpan. Selama belum istilahnya dicetak, itu masih bisa sebenarnya diedit lagi. Kalaupun udah dicetak sebenarnya bisa diperbaiki lagi. Jangan sampai kejadian, makanya ini buat pengalaman juga nih ya, kemarin ada sedikit cerita di SMP 1 Kroya ya. Jadi orang tuanya komplain gara-gara ada nilai 40. Ada yang lainnya sih 80, 90 gitu ya. Ada satu nilai 40 gitu ya. Ternyata bukan 40, 10. Ternyata gurunya itu salah ngetik gitu ya. Salah ngetik, kemudian sudah dicetak rapotnya. Orang tuanya komplain, anaknya ini pinter ya, walaupun misalnya nggak ranking 1, katanya dia tuh nggak mungkin nilainya 40 gitu. Setelah komplain, ternyata benar gurunya itu salah input. Jadi harusnya tekan misalnya nilainya 100 jadi 10, atau misalnya tadinya 40 jadi tadinya 80 jadi 40 misalnya, kayak gitu. Nah, ini pengalaman juga buat rekan-rekan. Pengalaman ini jangan sampai terjadi di sekolah kita. Kalau sudah, perhatikan sekali lagi habis kita ngupload, tolong dicek lagi. Jangan sampai ada yang salah ketik yang tadi ya, yang mengakibatkan komplain atau keluhan dari orang tua. Sampai istilahnya yang berdampak bisa saja itu kan memperkarakan gurunya. Apakah gurunya nggak bisa ngajar atau bagaimana? Nah, ini bisa diedit Pak Anwar ya, bisa diedit dan bisa dibetulkan selama masih belum closing atau belum direkap semuanya sama Pak Irman, atau istilahnya di closing ya, closing datanya gitu. Itu masih bisa diedit. Jadi betul Pak Anwar, ini pengalaman buat rekan-rekan yang lain, tolong dicek lagi kalau misalnya ada yang ganjil. Begitu juga dengan wali kelas nih, Bapak dan Ibu wali kelas, tolong dicek. Barangkali ada yang nilainya, kalau ada misalnya sekarang kan kelas 7 minimalnya 70 nih. Kalau ada yang ganjil, ya saya juga sama manusia. Kalau ada yang salah, misalnya pelajaran IPS ada yang salah, misalnya nilainya kok 30 gitu, kasih tahu aja gurunya, apakah benar ini nilainya 30 gitu ya. Ini karena dikhawatirkan nanti ada orang tua komplain, ini kesalahan kita gitu, karena salah input atau salah ngetik. Seharusnya misalnya tadi ya 80 jadi hanya nulisnya 30 atau 40. Nah, ini berakibat fatal. Oleh karena itu, tolong sebelum ini pastikan dicek lagi bahwa nilainya benar-benar fix, tidak ada yang salah pada saat kita menginput nilai ke e-rapor. Kemudian tadi beberapa catatan yang masih ada siswa udah keluar tapi masih ada namanya, jangan sampai salah input. Sekali lagi, jangan sampai salah input. Gejlok 1 tadi yang Bunga Cinta Lestari ya kalau nggak salah, itu anaknya udah keluar tapi di e-raportnya masih muncul. Nanti sama kita laporan aja ke Pak Irman untuk bisa, kalau bisa di delete, bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Jangan sampai nanti nilainya karena selisih 1 itu berdampak ke semuanya. Misalnya ya, Jaina yang di kelas itu yang harusnya nilainya tinggi, tiba-tiba nilainya gejlok 1 gitu. Nah, ini bisa berdampak ke yang lainnya. Itu terima kasih Pak Anwar atas masukannya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak jawabannya, karena sudah memberikan pencerahan. Sekali lagi terima kasih Pak Dito. Pak Haryanto juga terima kasih. Oke, siap. Terima kasih juga Pak Anwar dan Pak Dino yang telah memberikan jawabannya bahwa kalau ada yang salah bisa diedit, bisa diperbaiki. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada beberapa waktu lagi nih sesi tanya jawab. Barangkali masih ada yang kurang puas ya, masih
Ya, Oh, Pak Ang, Pak. pertanyaan. Mangga, Mau nanya. Pak Ang. Iya. Mangga Pak, Itu langsung aja Pak. Harum itu dia Angkat tidak tangan Bukan, dulu, di- Pak. Ngangkat dulu ya. Iya, iya. Bu Harum dulu ya Pak Ang ya. Nih Bu Harum ya, Sok, udah sok. antri atam. Assalamualaikum Mangga Bu Harum. warahmatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengisian deskripsi Pak. Kan di situ harus ada ini ya, di checklist gitu. Apakah harus di checklist atau hanya pilih salah satu aja? Tentang deskripsi. Ya Bu. Kelas 7 ya Bu ya. Ya, kelas 7. Kelas 7. Ditujukan kepada siapa nih Bu? Pak Sugeng atau Pak Dino nih? Buka aja deh. Pertanyaannya. Soalnya narasumber kita ada 2, 78 Iya. Pak Dino, kalau kelas 9 Pak Sugeng nih. Oh iya. Kalau berarti Pak Dino. Pak Dino ya, Pak Kalau Dino yang mangga. ahli input Langsung mah saja Pak ya. Prianto ya. Yang ahli input itu Pak Rusli, cuman belum angkat tangan itu, nggak tahu kemana orangnya. Iya. Sebenarnya yang ahli-ahli itu yang udah pada ngisi nilai sebenarnya. Iya. Deskripsi aja Pak Dino itu iya. memilihnya tuh. Kalau Menyentang saya semuanya sendiri atau berharap satu. untuk deskripsi untuk memilih kan yang ada yang optimal ya. Optimal dari beberapa, misalnya Bu Harum kalau matematik berapa CP-nya atau tujuan pembelajarannya ada berapa Bu Harum? Semester sekarang ada 3. 3. Kalau saya lebih memilih yang optimalnya itu pilih salah satu aja Bu. Yang optimal, yang maksudnya yang nilainya lebih besar aja gitu. Kalau yang rendah sebenarnya bisa, yang rendahnya dari 3 itu yang mana gitu. Misalnya anak itu memiliki nilai yang paling rendahnya di misalnya tema tertentu gitu, itu diklik aja salah satu. Jadi yang optimalnya paling tinggi dipilih satu, yang paling rendah dipilih salah satu. Kalau misalnya gede semua, ya udah yang optimal paling ininya aja Iya. optimal gitu. Jadi jangan sampai misalnya kayak ada salah satu anak yang misalnya memang bagus semua, ya udah yang optimal aja dipilihnya, yang paling optimalnya yang mana. Jangan yang paling rendahnya nanti di checklist lagi, jangan. Yang optimalnya aja gitu. Itu Iya, Bu. berarti salah satu aja ya Pak. Satu saja. Iya. Pak Sugeng barangkali ada masukan Pak Sugeng? Iya Pak Dino, setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Dino tadi Bu Harum. Jadi pilih salah satu saja Bu Harum, biar jangan terlalu banyak deskripsinya. Kalau terlalu banyak deskripsinya nanti pemborosan kertas itu. Terus ini Pak Sugeng ya. Udah mesennya itu 11.000. Nanti kalau deskripsinya di checklist semua itu nanti kurang. Iya Pak Bu Harum, gimana? Gimana Bu? Waktu pengisian TP itu kan Gimana? saya udah Iya. ngisi tuh Pak Sugeng, Gimana Pak? TP tujuan pembelajaran. Iya. Ternyata pas kelas 8 Dewi masuk itu dikira Dewi, Oh iya iya. jadi TP yang saya sudah masukin itu Iya. terganti. Iya. Iya iya seperti itu. Iya Bu Harum. Izin menjawab Pak Rianto. Mangga. Iya. Mangga Pak. Ini betul yang tadi dikatakan oleh Bu Harum, itu karakter aplikasinya berbeda loh antara yang Kurtilas Nyoman Pasek dengan yang kelas 9. Jadi yang Kurtilas itu yang kelas 7 dan kelas 8 itu yang mengisi TP itu cukup satu orang guru saja Bu. Jadi itu tuh nyambung antara Bu Harum, terus pokoknya guru matematika yang sama semuanya gitu tuh. Kelas 7 Kelas dan 7 dan kelas 8. Itu tuh nyambung ketika Bu Harum sudah mengisi TP yang kelas 7, terus tahu-tahu Bu Dewi atau siapa lagi tuh Bu yang guru matematika kelas 7? 8 Butin atau yang lainnya gitu ya, ya, itu mah Pak. Jadi mengisi TP lagi. Jadi nanti tumpang Mas- tindih gitu. ya dimasukin lagi TP-nya. Nggak taunya kan harus tambahkan TP.
Iya, kalau mau mengentry TP yang baru itu kan tambahkan TP. Iya, jadi cukup satu saja, nanti tinggal dikomunikasikan saja Bu Harum, siapa yang mau memasukkan TP kelas 7 dan siapa yang memasukkan TP yang kelas 8, dan itu bisa dilihat oleh semua guru matematika. Nah, jadi tinggal melanjutkan saja gitu, yang lainnya tanpa harus mengentry TP kembali. Dan apabila Bu Harum nih ada kotak kosong yang udah terlanjur gitu ya, TP-nya tuh kelebihan, ternyata ada kotak kosong. Nah, kotak kosongnya itu lebih baik dilempar aja ke kelas 9, Bu. Terjadi nggak seperti itu, Bu Harum? Oh, enggak. Oh, enggak. Jadi pas ya, Bu ya? Iya, pas karena ditambahinnya sesuai dengan TP. Oke, iya, ya udah. Soalnya pernah ada kemarin itu di Bahasa Indonesia kejadian TP-nya itu kelebihan, terus akhirnya kotak TP-nya itu kosong gitu tuh. Tapi di situ ditulis kelas 8 semester 1. Nah, jadi akhirnya ketika kita mengentry nilai, daftar checklistannya tuh ada TP tapi kosong gitu. Itu kan sangat mengganggu sekali. Jadi kata saya udah dilempar aja, ganti namanya bukan kelas 8 tetapi kelas 9 yang nggak ada di aplikasi tersebut. Dan alhamdulillah di kelas 8-nya agak rapi gitu, TP-nya sesuai dengan yang di entry. Iya. Iya, Pak Sugeng. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Harum. Oke, sedikit tambahan ya tadi Bu Harum. Ya, sekarang mah satu orang guru bisa mengentry gitu ya TP. Kalau misalnya sama dengan mata pelajarannya sama, itu cukup satu aja yang mengentry gitu. Nanti otomatis akan muncul. Itu aja Ya. mungkin Bu Harum. Jadi nggak usah double gitu ya, nggak harus Bu Harum entry, kemudian Bu Dewi juga entry atau Bu Uti juga entry. Mungkin maaf rekan-rekan, ini kita settingnya sampai jam 21 Varianto. Iya. Varianto. 21 ya. Iya. Itu Pak Ang sih gimana Pak Ang tuh? Oh, Mau nanya. Iya. Kan nanti ya. Satu. Cukup. 3 menit lagi. Iya, 3 menit lagi ya. Laporan saja untuk Eskul Bahasa Inggris itu ada yang sudah keluar, masih muncul namanya Aimar kelas 7H. Aimar kelas 7H, Eskul Bahasa Inggris sudah keluar dari eskulnya, masih muncul. Kalau nggak diisi berarti nanti nggak muncul ya di ini ya. Nanti Iya. Pak Aang, kalau yang enggak orangnya udah keluar bisa dikomunikasikan karena nanti admin yang akan mendelete gitu Pak. Oh. Terus pertanyaan, tadi kan saya sudah terlanjur deskripsinya itu banyak, saya checklistin semua ATP tuh yang tinggi dan rendah. Nah kalau jarang olok ke kertas Dikurangi ya. enggak gelis Dikurangi. bisa belajar soalnya. Iya. Kalau diedit jadi kayak tadi satu-satu itu berarti apakah berubah semua yang harus ngentri lagi nilai-nilainya kalau ngubah deskripsinya saja tuh, ataukah tetap? Itu aja Pak, tinggal diedit aja yang entry manualnya tuh dipilih, yang nilai terendah-terendahnya dihilangkan aja Pak, nanti di save terus otomatis akan hilang nantinya pas deskripsinya. Nilai ininya Nilai mah nggak tetap masalah, nilai mah tetap nggak hilang. Iya, yang checklistnya aja, checklist yang nilai rendahnya aja. Oke, thank you. Ya, oke. Iya. Terima kasih Pak Ang ya. Karena waktunya nih Pak Ang. Punten. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga nih karena waktu sebentar lagi jam 21 settingnya. Mungkin atas nama moderator, panitia, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Didno, Pak Sugeng. Begitu juga kepada para peserta webinar Bapak Ibu guru SMP 1 Gabus Wetan. Dari kegiatan malam ini, mudah-mudahan Kombel kita Nesaga selalu aktif, dan pada kesempatan ini hari juga dengan adanya panduan ini Bapak Ibu juga bisa memahami yang berkaitan dengan
bagaimana cara pengisian e-rapot versi yang terbaru. Itu saja dari saya. Barangkali saya dalam memandu webinar pada malam ini ada kesalahan tutur kata. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama gimana ini? Foto bersama buat boleh. dokumentasi Pak Didno komandonya dari sana. Mangga Pak. Dengan berbagai gaya. Dibuka itunya apa? Ini ya kameranya Bapak Ibu. 1, 2, Biar kelihatan. 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, sedikit kedipkan mata. Kedipkan mata dengar gitu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi, waktu dan pemikirannya, sumbang saran. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pak Dino. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Terima Bapak kasih. Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Iya. Izin live. Ya sama saya juga izin live juga.